Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya mau membahas, mengulik atau membandingkan jualan antara jualan telur atau jajanan anak-anak. Manakah yang lebih profit atau yang lebih besar untungnya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Inilah penampakan toko saya yang saya kelola, di mana ada jajanan anak-anak dari yang ciki-cikian, roti-rotian. Sebenarnya sih bukan jajanan anak-anak aja sih, jajanan untuk orang dewasa juga ada, kayak Malkis kayak gitu dah. Malkis, biskuit, Roma atau hal-hal lainnya gitu. Dan penampakan toko saya ini masih kurang ideal ya, masih kayak masih kurang berisi gitu. Makanya saya tempo hari atau pada video sebelumnya sudah saya tambahkan penambahan rak. Penambahan rak itu ya buat naro ciki-cikian. Dan inilah penampakan raknya ya. Jadi gini, kita bahas tentang si jajanan bocah atau makanan langsung makan gitu ya istilahnya. Jadi jajanan ini yang langsung dimakan itu modalnya itu memang cukup cukup gede juga sih kalau untuk ukuran saya yang tokonya masih kecil gitu ya. Toko saya kan omsetnya masih ya sekitar 500 sampai dengan 600 per hari. Jadi saya lebih memperbanyak jajanan anak-anak karena memang selain di sini banyak anak-anak dan penggemar ciki-cikinya itu banyak, jadi saya lebih condong ke jajanan anak-anak. Jadi modalnya misalkan saya sekali belanja itu kan sekitar 500 sampai 700 ribu untuk saat ini gitu ya. Dapatnya apa aja ya? Dapatnya kayak gini tuh, kayak ciki, ya ciki cuman berapa item aja kan, kayak kitela, taro, sukro, apalagi terusnya tiktak, apalagi tuh crispy, dan sebenarnya masih banyak lagi ciki yang lain, cuman karena modalnya juga apa sih nggak cukup, jadi saya beli berapa macam sih, itu ada 5 macam atau 6 macam gitu. Itu untuk yang ciki-ciki saya taruh di rak yang baru, sementara yang lama saya taruh makanan yang untuk orang dewasa kayak biskuit Roma, terusnya Malkis. Sebenarnya banyak lagi jenis lainnya, cuman ya semampu yang saya beli. Dan alhamdulillah dalam seminggu biasanya langsung habis gitu ya, terjual. Dan berapakah keuntungannya? Kalau untuk ciki-cikian mungkin bisa kita ukur gitu ya, berapa modal dan berapa untungnya. Misalkan crispy, crispy kan jualnya seribuan. Modalnya itu kan mungkin beda-beda tiap daerah, tapi di tempat saya yang biasa saya beli yang paling murah menurut saya itu modalnya kan 10.500, isinya 12 bungkus, jadi kita untungnya 1.500. Cuman yang jajanan yang buat orang dewasanya kayak biskuit Roma, Malkis dan teman-temannya itu kan, nah itu yang untungnya agak lumayan. Sekali jual itu kita bisa untung berapa?
1.500 sampai 2.000, ya paling kecil banget 1.000. Meskipun jajanan yang anak-anak yang 1.000-an itu juga untungnya 1.500 juga, sebenarnya sama nominalnya, modalnya kan 10.500, jadi untungnya dalam kalau habis itu 1.500. Jadi kalau misalkan kita presentasikan ya sekitar 15% lah kalau untuk jajanan anak-anak, 10 hingga 15% jajanan anak-anak dan jajanan orang dewasa. Itu profitnya kalau di jajanan. Terus bagaimana kalau kita bandingkan dengan kalau jualan telur? Nah, kalau untuk jualan telur, nah saya ini udah sampai 3 minggu, bukan 3 minggu, hampir 2 bulan nggak jualan telur ya, karena memang terjadi krisis keuangan, karena harus uangnya itu, uang warung itu digunakan untuk merenovasi rumah. Jadi saya harus pandai-pandai memilih jualan apa aja yang profitnya cepat dan menghasilkannya juga cepat dan besar gitu. Salah satu yang saya korbankan adalah telur. Meskipun telur bagi sebagian orang bilang harus diadakan kalau kita buka warung. Secara itu sih saya setuju, tapi secara finansial saya nggak setuju karena memang keuangannya lagi kurang bagus. Makanya saya lebih menekankan untuk jualannya jualan jajanan anak-anak. Dan info terbaru, kalau untuk jualan telur itu saya nggak tahu berapa harganya sekarang, tapi yang jelas kalau kata tetangga atau pelanggan di sini bilang telur itu seperempatnya aja di sini ya 8.000, kalau satu butir 2.000. Jadi secara logika saya bisa menggambarkan berapa modalnya gitu kan. Jadi diperkirakan itu modalnya sekitar 400 ribuan lah. Mungkin kayaknya cenderung bakal naik harga telur. Oh ya, sebelum kita lanjut bahas telurnya, saya apa namanya, beli jajanan anak-anak itu belinya secara dus-dusan ya, bukan secara rencengan. Kalau yang jajanan ciki-cikian itu secara dusan, tapi kalau yang Malkis, Bikit Roma dan temen-temennya itu saya beli masih secara pak-pakan. Misal satu pak kan isinya rata-rata 5 sampai 6 apa ya namanya ya, 6 bungkus gitu ya, 6 biskuit gitu kalau untuk jajanan yang orang dewasa. Jadi gitu, saya beli ciki itu secara dus-dusan. Terakhir saya beli itu ciki-cikian pada hari, saya beli ciki-cikian itu tiap minggu ya, kalau nggak hari Sabtu atau hari Minggu saya pasti beli ciki-cikian. Itu kemarin habis 501.000. Kayak misalkan saya beli Kitela satu dus itu di tempat saya itu 101.000. Terusnya apalagi tuh, Nabati yang harga 2.000, satu dusnya itu 92.000. Terusnya apalagi ya, taro itu di tempat saya 51.500. Jadi gitu ya, saya kalau beli ciki-ciki itu secara dus-dusan. Jadi keuntungannya itu satu dus itu bisa, kan dia kalau nggak salah 6 renceng kalau nggak salah, jadi 6 kali 1.500 bisa sekitar 9 ribuan satu dus. Yang untuk ciki yang harga 1.000-an itu sekitar 9.000. Ya tinggal dikali aja tuh berapa item yang saya beli. Oke, kita lanjut ke ngulik
telur. Nah, telur ini kan sekarang harganya sekitar 400.000, tapi yang jelas saya nggak tahu pasti harganya berapa. Tapi kalau telur itu kan 1 kilo itu kita jual, kalau saya sih jual 1 kilo itu 1.000 rupiah per kilo. Jadi satu peti itu kan 15 kilo, berarti kita kalau jual habis, kalau orang rata-rata beli sekilo, kita cuman dapat untung 15.000 dalam satu peti. Tapi kan orang ada yang beli seperempat atau setengah kilo, taruhlah setengah kilo kita untung 2.000 sampai 3.000. Atau ada yang beli seperempat, kita dapat untung 3.000-an. Seperempat kan 8.000, kalau dikali 4 berarti kan 6.000-an gitu ya. Begitulah kalau nggak salah saya ngitungnya, 6.000-an. Jadi 1 kilo itu bisa untung 6.000-an, dalam artian belinya secara perapatan gitu. Ya, tinggal dikali aja 6 kali 15 berapa tuh? 6 kali 15, 6 kali 6 6 kali 15 berapa tuh ya? Oke, setelah saya hitung-hitung sekitar 90.000-an. Kalau jualnya secara perapatan, kita dapat untung hasil jualan telur itu sekitar 90.000-an. Terus besar mana untungnya sama jajanan anak-anak? Kalau saya sih lebih besar untung jualan anak-anak. Nah, makanya kenapa saya nggak jualan telur, yaitu tadi alasannya. Nah, ini maksudnya ini alasannya saya nggak jual telur dulu, karena kan jual telur juga kan beresiko juga, bisa rusak, bisa pecah, ataupun bisa juga kelamaan. Kalau telur kelamaan kan dalam seminggu jadi kurang menarik dilihatnya gitu. Bisa juga nanti diprotes pembeli atau diprotes pelanggan gitu, telurnya kok busuk gitu. Jadi saya lebih ambil nggak mau ngambil resiko ketika menjual telur gitu. Jadi begitulah maksudnya yang saya mau informasikan tentang video kali ini. Semoga para pecinta warung bisa memahami apa yang saya ungkapkan di video kali ini, dan semoga juga bermanfaat videonya. Dan saya akhiri saja videonya karena sudah kelamaan. Salam sembako Indonesia.